Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami, yaitu design thinking dan prototype. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nando. Ini di sebelah saya Budi, dan teman-teman yang lainnya ada Yosep, Bukari, ada Clara, dan ada Elizabeth Uko. Pada presentasi saat ini kami akan menjelaskan bagian kami masing-masing dalam kelompok ini. Yang pada bagian pertama itu adalah pembuatan prototipe. Itu dibuat oleh Yosef dan Bukari. Dan di bagian design thinking itu dibuat oleh Clara dan Elizabeth Uko. Dan pada bagian video, editing dan poster, saya Nando dan Budi ini yang membuatnya. Oke, kita lanjut saya ke design thinkingnya. Oke, inilah tampilan design thinking kelompok kami yang sudah susah payah dibuat. Tampilan pertama ada 5W. Ini adalah masing-masing problem kami. Yang di sini ada wisata, kesulitan mendapatkan informasi akurat dan terpercaya mengenai tempat wisata karena kurangnya platform terpadu dan panduan yang komprehensif. Dan yang kedua ada wisatawan lokal dan asing dari berbagai usia, baik yang berpergian sendiri, berpasangan atau dalam kelompok. Selanjutnya, masalah terjadi di Jogja khususnya saat wisatawan mencoba mencari informasi sebelum atau selama kunjungan ke lokasi wisata. Selanjutnya ada masalah yang muncul saat wisatawan merencanakan perjalanan maupun saat sedang berwisata dan mencari informasi di lokasi. Dan yang terakhir ada masalah yang terjadi karena informasi tersebar, tidak terstruktur, dan tidak lengkap. Ini membuat perencanaan tidak efisien dan menambah stres bagi wisatawan. Dan selanjutnya, ini adalah kesimpulan masalah yang di atas yang sudah kami rembukan, sudah kami satukan pendapat kami menjadi satu, dan inilah hasilnya. Inti problemnya bisa dibilang problem statement. Saya akan membacakan di sini. Wisatawan lokal dan asing yang berkunjung ke Yogyakarta mengalami kesulitan dalam menemukan informasi yang akurat, terkini dan terpercaya karena informasi tersebar di banyak sumber yang tidak terintegrasi dan tidak terstruktur. Selain itu, mereka juga membutuhkan panduan navigasi yang jelas. Tentu ya, Bud? Tentu. Untuk menuju lokasi wisata. Namun, saat itu belum banyak rute aplikasi yang menyediakan. Maka dari itu kita menyediakan ya, Bud? Betul. Rekomendasi dan detail tempat wisata secara terpadu. Hal ini membuat proses perencanaan dan perjalanan membuat menjadi membingungkan dan tidak efisien. Itulah inti masalah yang telah kami satukan, dan inilah. Dan lanjut di sini ada masalah bagaimana kita bisa mempermudah wisata di Yogyakarta dalam mengakses informasi wisata yang akurat dan terkini serta menavigasi tujuan mereka dengan lancar. Dan ini adalah percabangan solusi. Yang ke kanan dulu, kanan atas adalah menyediakan akun sosmed khusus wisata. Ada X, TikTok, Instagram, Facebook, dan Threads. Dan di bawahnya ada produk konten audio guide dan podcast sejarah. Ada YouTube, Spotify, dan Reddit. Kita lanjut ke sebelah kiri, membuat aplikasi panduan wisata. Kita mulai dari atas, ada harga, jam operasional, cuaca, kuliner, pantai, gunung sejarah, informasi objek wisata. Dan di bawahnya ada fitur budgeting. Itu yang sangat penting, ya, Bu. Penting sekali. Karena itu
dimana kita bisa mengkalkulasikan harganya Dengan agar budget kita bisa persiapannya tuh maksimal ya. betul. Lanjut ke peta wisata. Di sini ada opsi rute perjalanan, ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang berkendara menggunakan motor, mobil, dan lain-lain. Dan ada mode wisata malam. Di sini kami menyediakan mode wisata malam untuk orang-orang yang suka di malam hari, suka berjalan-jalan, suka mencari tempat wisata. Suasana di malam hari itu kan nggak ada kan di siang hari. Jadi di sini kami menjadikan wisata malam seperti kafe dan kuliner malam. Dan yang terakhir ada fitur pemesanan. Kami menyediakan transportasi, penginapan, panduan wisata, dan tiket wisata. Lanjut, Bu. Ini adalah kategori solusi kami yang sudah kami kelompokkan satu persatu, mulai dari most rasional. Yang pertama ada membuat aplikasi panduan wisata, menyediakan akun sosmed khusus wisata, dan fitur pemesanan. Selanjutnya ada most delightful, ada produksi konten audio good dan podcast sejarah. Dan yang lanjutnya lagi ada darling, mode wisata malam, dan fitur budgeting yang sangat berguna. Dan di sini long shot tidak ada, kosong ya, Bu, karena emang lanjut. Ada sketch. Inilah sketch kami yang sengaja digambar oleh tangan karena kami menghargai dan menjunjung tinggi seni pengrajin tangan di sini. Kita bisa bacakan di sini ada mode malam untuk mengakses informasi wisata. Ini mungkin sudah kami jelaskan di sebelum-sebelumnya. Dan yang akan saya jelaskan adalah di sini ada ini kecil ini yang di hijau-hijau kota ini ada ide wisata agar wisata lebih memudahkan, lebih mudah memilih wisata yang mau dituju. Seperti destinasi wisata populer agar wisatawan lebih mudah mengetahui wisata yang lagi populer, viral di Jogja. Itu sangat penting. Karena kita sebagai kaum muda harus mengikuti tren. Benar? Harus mengikuti update terkini. Selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk rekomendasi wisata hari ini bagi wisatawan. Lanjut saja tanpa berlama-lama. Di sini ada Reach Report. Ada berbagai di sini Reach Report. Saya akan menyebutkan secara singkat saja agar menghemat waktu kita. Di sini kami ada executive summary, ada overview, ada observation subject. Lanjut. Sudah habis. Lanjut saja kita ke prototype yang akan dijelaskan oleh Saudara Budi. Nah, bisa kita lihat di sini, ini tampilan awal ketika kita pertama kali membuka apps ini. Betul. Di sini kita bisa klik login, langsung saja. Lalu next lagi. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan beranda dari apps ini. Jika kita tekan di bagian ini, nah maka tampilannya seperti ini, atau membuka menu profile. Yes. Di sini juga bisa kita lihat ada pengaturan. Jika kita klik, nah ada muncul informasi akun, Ini tampilannya. Password dan keamanan, privasi profile, dan syarat dan ketentuan pemberitahuan privasi. Lanjut. Di aplikasi ini kami memiliki beberapa kelebihan. Pasti. Seperti ini kategori wisata. Di sini kita beri kelebihan ini supaya wisatawan yang datang ke Jogja mudah memilih
tempat wisata yang dia inginkan. Enggak, saya setuju. Saya biar memudahkan. Seandainya wisatawan menginginkan ke pantai, di sini kami sudah memisah pantai, sejarah, gunung, kuliner, dan hiburan. Oh, berarti sudah dikelompokkan ya, Bang? Sudah dikelompokkan. Berarti sedetail itu kah? Sedetail Website itu. web mobile app abang ini? Yes. Jika seseorang ingin pergi ke pantai yang ada di Jogja, tinggal mengklik bagian ini. Dan misalkan ingin ke tempat sejarah-sejarah, kayak ke Prambanan, bisa diklik yang ini. Iya sih, ini sangat mempermudah. Sangat. Dan kami juga menyediakan destinasi yang sangat-sangat populer yang ada di Jogja, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan lain-lain. Dan kami juga di sini menyediakan rekomendasi hari ini. Maksudnya wisata yang lagi tren Hari di ini? hari ini. Wah, saya mau banget itu. Contohnya kayak Malioboro 0 km. Berarti sudah dibilang lebih maju dari kelompok lain ya ini web Betul. mobile app Anda, Mas. Selanjutnya kita buka bagian order. Nah, di sini juga kami menyediakan pemesanan Grab, Gojek, Maxim, dan hotel, tiket pesawat, kapal, kereta api. Jadi ini fungsinya untuk mempermudah wisatawan mencari Pasti. akses transportasi. Next. Nah, di sini ada fitur budgeting yang seperti Anda bilang tadi. Wah, ini yang paling saya cari-cari nih. Menurut Jadi saya ini sangat berguna. wisatawan tuh bisa menyesuaikan budget dengan tempat yang dia tuju nanti. Misalnya budget 1 juta dia cocoknya ke sini, budget 2 juta cocoknya ke sini. Nah, Oh, berarti bisa dikalkulasikan begitu bisa ya? dikalkulasikan. Next. Maju kita. Maju. Nah, di sini ada transportasi. Next. Nah, di sini ada maps, ada mobil, motor, pejalan kaki. Selanjutnya kita lihat di tampilan beranda sini ada salah satu beberapa dari kelebihan di apps kami ini, yaitu dark mode. Bisa kita coba, kita klik. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Saya mau tanya, Mas. Ini dark mode-nya nih saya dengar-dengar mobile app yang punya Anda ini katanya lebih maju dari dark mode kelompok lain. Maksudnya tidak hanya menyediakan perubahan warna. Betul. Jadi di sistem dark mode kami ini bukan hanya merubah warna menjadi yang lebih gelap, akan tetapi bisa menyesuaikan tempat-tempat wisata yang masih buka pada malam hari. Keren. Itu salah satu kelebihan dari apps ini. Bisa kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Dan nanti rekomendasi wisatanya yang buka pada malam hari. Yes. Jadi misalkan wisatawan ingin menjelajahi kota Yogyakarta ini pada malam hari, jadi lebih mudah. Iya sih, itu sangat memudahkan. Di bagian ini ada riwayat, tiket, konteks, about, pembayaran, dan logout. Tapi saya rasa kayaknya ada yang kurang ini, Mas. Kayaknya kayak ada yang sampai belum disampaikan oleh sampean. Kamu. Saking banyaknya kelebihan Betul. mobile app sampean ini kayaknya. Iya. Coba bisa dijelasin. Banyak sekali yang tertinggal dari kelebihan apps ini yang belum saya jelaskan. Salah satunya ketika kita klik menu pantai ini, maka akan muncul seperti ini. Terus di sini bisa kita lihat juga. Nah, di sini ada rating, ada foto-fotonya. Nah, terus di bagian sejarah
sama seperti tadi. Nah, Bisa diklik. bisa bisa. Nah, terus ketika ingin melakukan pembayaran bisa juga dari sini kita klik ini. Bisa pakai kerjaan bilang. Bisa juga pakai kris. Bisa. Bisa 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 bisa. Bisa pakai. Ini Mas, ini masalah yang diderita anak muda zaman sekarang itu pembayarannya harus virtual. Jadi Kris pasti sangat dibutuhkan. Pasti sangat dibutuhkan. Kami juga menyediakan virtual account. Nah, di sini ada banyak BRI, BNI. Wah, ini lengkap sih. Jadi misalnya Anda mau milih BRI, bisa Lengkap kita ini. klik di sini. Lanjut. Lanjutkan. Terus pesan. Nah, terima kasih sudah membayar. Sama-sama. Kayaknya ini wajib juara satu kelompok saya. Wah, harus. Harusnya ya. Karena Karena ini sudah begitu banyak salah kelebihan satu saya. apps yang sangat-sangat memiliki banyak kelebihan. Pastinya, pastinya. Pasti. Mas, saya ada satu pertanyaan lagi nih yang tertinggal. Gimana? Tanya aja, Mas. Coba sampean buka sejarah tadi, kayaknya saya lihat ada tulisan yang tertutup itu, sampean bisa jelasin kah? Nah, jadi Karena yang apa-apa? Karena mode mode malam itu. yang Bisa mempengaruhi. seperti saya bilang tadi, ketika kita membuka fitur dark mode, maka yang akan muncul bukan hanya aplikasinya yang menjadi gelap, tetapi juga mempengaruhi rekomendasi-rekomendasi wisata yang buka dan tutup pada malam hari tersebut. Karena wisata ini sudah tutup berarti. Karena kalau malam wisata hari. Candi Prambanan ini tutup, maka di sini merah dan tulisannya tutup. Wah, keren sih. Oh, keren. Bisa kita lihat Lanjut juga, aja, Mas. misalkan kita klik bagian hiburan. Nah, di sini bisa kita lihat Malioboro ini bukanya 24 jam nggak sih? Karena 24 jam Karena makanya dia 24 jam makanya tidak ada tulisan tutup atau tanda merah di Iya sih. bagian. Menurut saya kalau malam hari ke Malioboro itu paling enak. Ya, betul. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan atau dapat kami presentasikan dari design thinking dan prototype mobile apps kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.